552 juta dari target 6 bulan 15 miliar 900 juta. Untuk target versus realisasi target sales, Pekanbaru ada kenaikan portofolio di 4 miliar atau ada utang sales Pak di 347 juta, di mana memang target Pekanbaru di area itu besar Pak di 15 miliar 900 juta, tapi Pekanbaru bisa menghasilkan sales itu di 15 miliar 552 juta dengan pertumbuhan portofolio di 4 miliar. Pencapaian target by MO di sini ada 3 MO di Pekanbaru dan 1 CS, 1 MH, di mana pencapaiannya ada 1 MO sudah di atas 100% dan CS di 119%. Dan di sini ada total yang ditolak. Ini sudah survei Pak dan sudah cepat approval juga, itu dalam 6 bulan ada 4 miliar 800 juta. Target itu berapa dikasih target? Target itu targetnya Pak dalam 6 bulan itu 2 miliar 400 juta Pak. Berarti average per bulannya? Average per bulannya itu target itu rata-rata di 400 juta. Coba bisa nggak karena nanti kayaknya antusias banget coba, tapi berbanding dengan CS yang lain dia kebesaran banget atau average sama atau sedikit average sama kayak gitu. Oke. Untuk golongan baik jenis jaminan cabang Pekanbaru, kita masih dominan di bulan Juni itu Pak, ada di niaga 1 sampai 5 ton. Untuk bulan Juni itu ada 2 miliar 164 juta dan penumpang itu kita hanya bisa di booking di 3 aplikasi 221 juta. Secara year to date untuk penumpang sendiri dalam 6 bulan itu cabang Pekanbaru bisa menghasilkan aplikasi itu 1 miliar 440 juta atau setara dengan 20 aplikasi di 8,99%. Untuk target sales versus realisasi dealer di sini memang selama 6 bulan untuk yang non dealer itu Pekanbaru itu realisasi salesnya itu ada di 7 miliar 900, hampir 8 miliar Pak. Memang di mana di situ ada situsi CTM dan Bro itu sudah melebihi dari yang kita targetkan. Dan untuk yang dealer di sini kalau kita lihat dealer itu ada CV Arsila dengan target 2,5 miliar tapi pencapaiannya sudah di 2 miliar 600. Padahal ini dia target setahun itu 2 miliar 500 karena dia memang sangat loyalitas dengan cabang Pekanbaru, itu sudah memberikan aplikasi di 2 miliar 600 atau hampir dengan 2,7 miliar. Dan ada lagi dengan Kapten Mobil. Memang secara dealer ini memang konsisten Pak ya untuk cabang Pekanbaru karena kita sudah ikat dengan beberapa program penjualan, yaitu di mana di sini ada dealer ada 10 dealer dan 1 Bro. Di sini aktif untuk programnya sendiri. Kalau kita lihat ini dari Arsila yang kita targetkan program penjualannya ada 30 aplikasi. Dia dalam 6 bulan ini yang berjalan ini sudah mencapai 26 aplikasi dengan kita beri hadiah programnya motor NX. Hanya kekurangan untuk 4 aplikasi lagi sampai bulan September menurut yang kita siasatkan ini akan tercapai Pak. Dan ada juga dia motor Vario, ada motor Yamaha NMAX lagi, dan ada di sini untuk mendapatkan kita aplikasi minibus kita coba memberi hadiah program untuk insentif marketing dealer, di mana di sini yang berlaku untuk CV Bakti Jaya Mandiri Pak. Di sini kita kasih sumber budgetnya itu 500.000 per aplikasi Pak. Ownernya tahu? Ini kita main langsung di marketingnya Pak. Ownernya tahu? Ownernya belum tahu Pak, karena dia pengambilan insentifnya langsung ke cabang Pak, langsung ke cabang. Jadi perlu ini, takutnya kalau tahu dia nggak berkenan kan itu nanti jadi ini. Iya, karena kalau ke ownernya itu Pak Hadid, dia selalu yang menanyakannya itu refund, selalu refund dari refund bunga, refund asuransi gitu Pak. Jadi kita coba siasati untuk mendapatkan minibus ini, kita coba bermain dengan marketingnya itu. Ya selama ini kita sudah dapat minibus itu 3 itu dari dealer tersebut Pak.
selama 6 bulan Pekanbaru itu memberikan entertain dealer Pak. Entertain dealer itu dari Arsila itu pernah kita menjalankan kue ulang tahun yang kita coba siasati langsung customer service yang memberinya Pak, agar ada berkesan Pak. Jadi tidak langsung kepala cabang atau marketingnya, tapi customer service yang kita utus. Itu ada kue ulang tahun yang kita beri itu, dan pernah juga kita kasih kue ulang tahun langsung kepada ownernya Trinandi Mandiri di sini. Jadi ada sekitar 9 yang kita sudah jalankan untuk entertain dealer Pak selama 6 bulan ini. Ada juga makan siang ya, ada spanduk juga untuk grup. Dari ABM juga spanduk, dari Rinja yang asal juga spanduk. Jadi benar-benar untuk mendapatkan kita aplikasi yang sehat ini kita coba ikut dengan program dan entertain dealer Pak, itu sudah kita jalankan di cabang Pekanbaru. Dengan target perolahan per 6 bulan Pak, Pekanbaru itu memang secara year to date itu targetnya 33 miliar. Dengan pencapaian per 6 bulan itu 15 miliar 552 juta. Artinya memang Pekanbaru itu ada kekurangan sales itu di 17 miliar 447. Jadi Pekanbaru coba mensiasati dari dealernya sendiri itu selama 6 bulan itu kita bisa cari aplikasi, mendapat aplikasi di 7 miliar 800, dan untuk yang di non dealernya itu sekitar di 9 miliar Pak. Ya Pak ya. Apa yang itu Pak? Ya, dia menghitung kekurangan sampai dengan target Desember. Sampai Desember ya, betul Pak. Makanya kan 6 bulan aja, 6 bulan pertama kan Anda lebih kecil daripada 6 bulan kedua. Betul Pak. 6 bulan kedua aja 6 bulan pertama dengan target kan itu ya. Betul Pak. Betul. Jadi kita coba siasati Ya, untuk menutupi secara yang tidak baik. Kita lanjut ke portofolio. Untuk highlight BP itu secara portofolio memang Pekanbaru ada pertumbuhan Pak di sini ya Pak. Dari yang 38 miliar di 2021 bulan Juni, dan di bulan Juni 2022 itu ada di 39 miliar 600. Dimana memang setiap bulannya itu untuk Pekanbaru konsolidasi itu kalau kita lihat Pak, sorry, ini ada pertumbuhan terus Pak tiap bulan portofolio Pekanbaru Pak. Jadi saya coba bedah yang namanya portofolio Pekanbaru 029 dan Pekanbaru X Medan 034 Pak. Dimana memang untuk yang 029 itu portofolio di bulan Juni 2022 itu sudah di 37 miliar 947. Jadi ada pertumbuhan portofolio secara year to date Pekanbaru 029 itu di 6 miliar 800 juta. Dan di sini ada X Medan. X Medan itu per akhir bulan Juni menyisakan 1 miliar 744 juta. Di mana di situ ada 1 miliar 230 juta itu 70 ton itu penanganan cabang, dan penanganan remedial itu ada 514 juta setara dengan 9 ton. Artinya coba kita proyeksikan portofolio X Medan itu rata-rata agar habis sampai awal bulan Oktober itu per bulannya 583 juta Pak. Kita coba siasati dengan close-nya cabang Ruko Medan itu, kita coba siasati dengan proyeksi 583 juta setiap bulan perturunan itu selama 3 bulan Pak. Dan kita coba proyeksikan di awal Agustus atau akhir bulan Juli satu start RPS Medan kita lakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan sudah berturunnya portofolio dan jumlah ton tersebut Pak. Ya Pak. Argo saat ini sisa 2 dan 1 headcall Pak, dan 1 remedial yang stay di sana. Ya Pak, 1 Oktober 2022 Pak. Iya. Sampai ini Pak, berandai-andai Pak, masih ada menyisakan. Kalau kita mengingat dulu penanganan akun Padang Pak, yang waktu itu yang masih ditangani Pekanbaru itu langsung penagihannya langsung dari rumah Pak. Tapi tetap dalam pengawasan di Pekanbaru Pak. Next, rundown run off cabang Pekanbaru.
Di sini rata-rata random runoff itu kalau kita lihat 2001 berlawan dengan 2022 itu memang ada penurunan Pak ya, di mana memang Pekanbaru itu cukup unik Pak. Selama 6 bulan itu AIDA-nya kosong Pak. WO-nya juga sudah menurun di sini. WO kalau berbanding dengan 2021, WO 2021 aja ada 179 juta. Tapi untuk di tahun 2022 Pekanbaru itu hanya ada 49. Itu sudah termasuk Medan. Dan AIDA-nya 0. Makanya rundown runoff-nya Pekanbaru plus Medan itu menurun sekitar 300 juta yang sudah memang. Ya, rata-ratanya Pak. Rata-rata per bulan Pak. Rata-ratanya kan 298. Yes. Next lanjut. Itu WO aja ya? WO aja Pak. Yang totalnya 298 itu. Iya Pak. Net WO itu Pak nanti ada di tabel begitu Pak. Ini kan berapa apa ya? Kalau Pak ini ya, minat kemarin berapa tak atau di mana cabang kudus itu 6 bulan itu narik cuma 1 bulan Januari PH-nya 26 juta cuma 16 juta. Tapi 120 itu 2,4 miliar. Jadi itu dia nggak bisa narik tapi digiring ya maaf ya saya nggak menggunakan kata itu ya takutnya bukan giring tapi memang nggak mampu narik tapi terus naik ke 120 ini kan jangan membiasakan jangan begitu ya menyelesaikan koleksi dengan cara kita biayanya dirakot begitu habis nanti kita nggak jadi bisnis nantinya karena kalau lihat ini sih apalagi nanti ternyata berapa enggak 63 juta ya 63 masih oke lah ya walaupun tidak ada AIDA makanya sebenarnya ada dan tidak ada AIDA itu saya kontrolnya pasti right off nanti kalau nggak ada AIDA asal WO nya kecil banget ya berarti bagus dong bener nggak? AIDA dan WO itu jalan keluar dari koleksi jalan keluar pertamanya adalah balik ke tukar iya kan itu kalau koleksi itu jadi first pay nya big back tukaran nah kalau udah di klub itu bagus saya AIDA nggak bisa lagi baru right off tapi jangan apa-apa kemudian right off ya oke Oke Pak. Lanjut Pak. Jadi memang di sini Pak di 2022 itu kita coba lihat di sini ada pelunasan itu untuk di Medan Pak, makanya lebih besar secara angsuran pokok intinya Pak. Jadi itu ada selisih sekitar 900 juta kalau berbanding dengan 2021 Pak. Makanya rantoknya itu sebenarnya bisa lebih kecil Pak. Next, portofolio by jenis jaminan. Jadi di sini masih dominan dengan truk 1 sampai 5 ton Pak. 1 sampai 5 ton itu 64% dari portofolio dan karannya itu masih bagus di 89,17% Pak. Portofolio restruk, non restruk dan mid sales cabang Pekanbaru, portofolio bookingnya sudah di 81,76% atau setara dengan 32.453 juta. Dimana memang kalau berbanding dengan ironnya itu di 92,54% dan untuk kontribusi ke cabangnya itu 75,66% Pak. Ya Pak. 32 dari 39 ya. Dan di sini memang ada di booking Pak, ada yang angsuran kedua itu dia ada 3 bulan karena dia lagi ada kasus hukum Pak. Dia terima penjualan sawit ilegal Pak. Jadi dia kabur bawa mobilnya sampai saat ini kita belum bisa komunikasikan dan kita masih melacaki ke alamat orang tuanya masih di Pekanbaru, masih berdekatan secara persuasif dan kita memberikan somasi langsung ke orang tuanya. Next Pak. Kita masuk ke collection cabang Pekanbaru. Summary tunggakan berbanding 2001 dan 2022.
Di sini kalau kita lihat dari 30 up sendiri Pak, untuk Pekanbaru itu 2022 akhir bulan Juni itu plus di 3,24%. Kalau kita lihat di 2021 itu 8,14%. Jadi ada selisih penurunan yang positif Pak untuk cabang Pekanbaru. Dan karenanya juga di 2021 itu 75,38%. Dan 2022 Akhir Juni itu Pekanbaru di 87,53%. Kalau kita lihat dari sisa 30 ini Pekanbaru Pak, itu ada aliran baru di 90-119 itu satu Pak, dan stay ada satu. Jadi totalnya ada 2. Dimana memang rata-rata berdasarkan rata-rata OS 30 itu di 31 jutaan Pak. Itu 39 ton Pak. 3,24 berapa Pak? 39 ton Pak. Itu rata-rata OS-nya 31.500.000 Pak. Kita lanjut. Sisa 30 A kategori cabang Pekanbaru. Di sini memang bisa kita proyeksikan kategori A ini bisa penyelesaian Pak sebenarnya. Di sini ada 0,73% atau setara dengan 288 juta. Nah di sini yang kategori C ini sama kategori D ini ada yang 90-119 memang itu ngalir karena memang nasabah yang satu stay itu dia nasabahnya ada, tapi unitnya tidak ada Pak. Jadi kita kirim somasi pada saat itu dia hanya bayar satu angsuran sehingga dia stay di kategori C ini Pak. Untuk yang 90-119 dan untuk yang kategori D ini memang nasabahnya sudah tidak ada, unitnya juga tidak ada. Kita lagi pelacakan memang Pak. Jadi kita coba proyeksikan ini memang untuk di bulan berikutnya. Kalau itu 119-nya stay 1 ya? Iya Pak. Itu stay. Stay Pak. Stay ini dia dapat 2 jutanya. Ya. 2 juta Pak. Enggak, itu 2 itu satunya stay, satunya Aliran. aliran baru. Ya. Oh nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat kalau gitu. Oh soal di 2 ya dia ya? 2 Pak. Oh nggak dapat. Kecuali salah satunya tuh turun dari remedial atau yang stay itu mantan X remedial yang tadi yang kata Pak tadi bilang itu boleh. Tapi kalau bukan karena dari remedial, ya selainnya saya bilang Pak, ya iya apa kalau karena spiritnya memang zero Pak. Kan dia bilang spiritnya zero. Yang ke depan lah bulan ini. Ya Pak. Kita lanjut ya Pak. Oke. Next, cabang Pekanbaru coba kita proyeksikan 30 up tahun 2022 sampai akhir tahun Pak. Dengan portofolio kita proyeksikan akhir tahun Desember 2022 itu di 43.702 juta untuk cabang Pekanbaru Pak. Di mana memang kita proyeksikan current-nya itu di 90%. Dengan seiringnya portofolio Medan itu habis Pak. Karena rata-rata Pekanbaru sendiri yang 029 current hariannya aja pernah meningkat di 93% Pak. Untuk 029 aja sendiri, artinya dengan kita proyeksikan ini, kita dengan mengirim surat pemberitahuan ke cabang Medan, nasabah Medan yang aktif itu untuk pelunasan di awal, dengan secepatnya habis portofolio Medan kita coba proyeksikan sisa portofolio itu untuk yang 029 bisa di 90,00%. Dengan catatan kita konsisten Pak mengawal portofolio Medan sampai habis. Dan kita coba proyeksikan untuk yang coba yang 30 up itu di 1,60% dengan kondisi 60 up itu di 1,37 dan 90 up itu di 485 juta Pak. Pak Arif bisa dilanjutkan perjuangannya Pak Arif. Yakin bisa. Next Pak, lanjut Ya. Sebentar, nanti kalau dia datang suruh mandi sungai Siak dulu. Oh siapa? Iya Pak, wajib Pak. Kalau nanti masuk sungai Musi Sambil ngijak itu Pak, namanya adalah pasir Sungai Kuari Pak. jadi kalau belum mandi di sungai yang ada di kota itu, tidak betah kita. Enggak betul. Cemplungan aja di sungai Siak. Iya. Iya Pak. Berenang di Sungai Siak Pak, sama menginjak pasir Kuari Sungai Kampar Pak. Sungai Kampar. Iya. Ada dari Pak Arif. Mandi air ledungnya aja sudah.
Yang ini kita lanjut ya Pak. Pekanbaru untuk paket kompresinya ini, kalau kita lihat berbanding Pak, by paket cabang Pekanbaru cukup unik Pak ya. Dari karena itu akhir bulan Juni 2001 dan 2022 itu ada kenaikan 12,15%. Di 17 itu ada penurunan positif untuk 2,36%. Dan di 829 itu ada penurunan positif itu di 4,80%. Dan untuk yang 30 itu ada penurunan itu dari 8,14 akul 2001 dan itu berbanding dengan 2022 itu di 4,90%. Ya artinya dengan Pekanbaru saat ini cukup konsisten Pak ya, kalau menurut saya tinggal dikawal aja terus ya, sehingga sampai akhir tahun dan seterusnya Pekanbaru bisa konsisten dengan tunggakan yang menjadi lebih baik lagi. Nah ini kalau kita secara bedah tunggakan ini Pak, ini ada portofolio Pekanbaru sendiri, ada portofolio Medan. Jadi kalau saya memakai portofolio konsolidasi sebenarnya 30 Pekanbaru itu ada 18 akun setara dengan 1,07% dan sisanya itu 21 akun itu ada di nomor kontrak Medan dan itu 2,17% kontribusinya Pak. Ya artinya di sini memang 2,17 ini ada sebagian besarnya di ranah remedial Pak. Jadi untuk mempercepat penghabisan portofolio Medan, kita juga memang sudah memberitahu untuk Pak Maju Pak pada saat yang di stay itu agar segera dibantu untuk penyelesaiannya Pak. Yang kita juga coba istilahnya memberi masukan juga ke Karem tersebut Pak Yansa itu supaya bisa bantu fokus untuk di Medan Pak. Agar uang yang sisa itu bisa kembali dengan uang Pak. Kita lanjut. Ini saya coba bedah portofolio usaha sawit dan turunannya Pak. Dimana di sini memang turunan sawit Pekanbaru itu kita coba bedah ada 7 Pak. Dimana di sini salah satunya ada jasa angkutan kelapa sawit, jasa angkutan pupuk, jual beli kelapa sawit, jual beli pupuk kompos, karyawan pabrik kelapa sawit, kebun kelapa sawit, dan ada 2 ton supir angkutan jankos. Di mana dari portofolio kita 39 miliar itu 22 miliar diantaranya itu ada di usaha sawit dan turunannya. Kalau kita sudah secara tunggakannya ini cukup bagus Pak ya. Sawit saat ini memang kita harus memanfaatkan situasi memang untuk Pekanbaru ini. Untuk yang sawit aja dia tarafnya itu mirrornya 94,14%. Dan kalau untuk dari sawitnya sendiri itu 91%. Dan kontribusi untuk cabang portofolio tersebut sendiri aja dari sawit itu 51,22%. Menurut analisa kami Pekanbaru ini masih cukup, bukan cukup Pak, masih bagus Pak untuk yang usaha sawit dan turunannya Pak. Jadi benar-benar kita manfaatkan peluang yang ada Pak, agar dimana memang kita nggak tertinggal dengan pasar, tidak bukan berarti kita hanya fokus di sini Pak. Memang ada jenis usaha yang lain. Nah kalau kita lihat dari 30 hub-nya ini, memang 30 hub-nya ini ada di kebun kelapa sawit ada 6 ekor yang cukup besar Pak ya, ada 6 ekor ini. Dan ini kita coba bedah yang 6 ekor ini sebenarnya udah nggak di atas nama si kontrak lagi Pak. Jadi ini memang sudah dioper alih gitu ya. Jadi memang yang penerima mobil oper alih ini dia nggak konsisten karena merasa bukan atas namanya Pak. Tunggakan new financing tadi udah kita sampaikan juga Pak, untuk yang totalnya itu tunggakan new financing karunnya aja kita sudah di 92,54%. Karena kalau kita lihat karun ada 30, memang satu pot tadi udah saya sampaikan 30, tapi kita coba udah lagi lacak ya keberadaan nasabahnya. Ada infonya nasabahnya sih di Jambi Pak. Kita coba kasih titik, memang ada rekan kita tuh di Polda bisa nyari GPS melalui handphone Pak, tapi itu nomornya selalu berganti, jadi kita kehilangan jejak. Kita kehilangan jejak untuk titik lokasinya. Terakhir itu lokasinya ada di Jambi. Ya Pak, itu L300 Pak, dari dealer, dari Pro. Ya.
Jadi memang dia bukan karena dari asal, bukan dari egonya ini Pak. Memang nasabahnya ini dijebak. Karena ternyata yang perlu diwaspadai memang di Pekanbaru ini Pak, dengan banyaknya pemain sawit atau agen Pak. Jadi di satu wilayah misalnya di Pelalawan, kecamatannya misalnya gitu ya Pak. Jadi itu di satu wilayah misalnya ada 6 agen sawit atau ran gitu ya Pak ya. Itu untuk bersaing itu kadang-kadang bisa menjatuhkan dengan cara menyisihkan orang, memberi hasil sawit dari ninja atau curian terus dilaporkan, jadi persaingannya berkurang, jadi kurang sehat Pak. Jadi itu yang saat ini kita pelajari, kita siasatin agar tidak terjebak. Jadi memang untuk cara menjatuhkan pesaing caranya kurang bagus memang. Ada di satu ada salah satu adalah nasabah ini kan gitu. Ya. Masa yang non starter tarifnya lebih kecil daripada yang dari Agustus 2020. Ini yang 6 bulan Pak. Iya, 6 bulan itu berapa? 89,2 ya. Yang seluruh PGB 92%. Iya betul Pak. Kan sama itu berarti. Itu kan dari 32 miliar Pak, itu dari 15 miliar Pak. Berarti yang terakhir jelek, yang 6 bulan terakhir jelek. Per 6 bulan itu karena pembaginya dari 15 miliar 700 Pak. Iya. Secara presentasi memang kurang bagus Pak. Revenue-nya hanya dari yang service yang dari Januari ya. Iya Pak, ini selama 6 bulan aja Pak, 6 bulan terakhir. Dia patokannya itu. Iya. 6 bulan itu, 6 bulan terakhir kan kurang bagus ya. Betul Pak, secara presentasi memang kurang bagus Pak. Dia karena ada satu itu non starter berarti ya. Betul Pak. Itu tadi saya sampaikan angsuran kedua yang 300 itu Pak, masih proses pelacakan Pak. Jadi teman-teman kalau bikin, ini saya setuju ini ya, karena kemarin tuh ada yang bias ditulis non starter. Padahal dia mau menyebutkan periode 6 bulan terakhir. Iya. Nah, non starter, pikiran kita kalau non starter itu adalah nunggak gitu Bang dan ini. Yang betul itu nulis gini ya kalau saya bilang, periode non starter maksudnya periode 6 bulan terakhir. Nah, selama ini kita pikiran kita udah dicek lagi kalau bilang non starter itu berarti enggak. Anda sedang mau menggambarkan bahwa periode 6 bulan terakhir itu adalah periode non starter. Belum mesti dia Next ya Pak. Kita lanjut. Potensi karang cabang Pekanbaru Pak. Nasabah yang tidak bayar itu 4,88%. Untuk yang BTC tanggal bayar dan parsial dari kami kita close 87,53% itu kita bisa diproyeksikan itu 95,12%. Ya artinya ada gap kalau kata Pak Hati itu ada sekitar 6, sekian persen Pak gapnya Pak. Untuk yang bayar BTC tanggal bayar dan parsialnya Pak. Kalau saya hitung kan 7,5 sih. Iya Pak, 7,5 ya Pak. Sekitar itu lah. Kalau Ya. yang punyanya Nah. 5. Nah ini yang coba kita geser dari BTC tanggal bayar ini Pak. Itu ada 3,3% plus 0,45 ini kita coba menjadi sampai BTC akhir bulan untuk mendapatkan pencapaian di 95 yang tadi kita siasati. Indah kan ya, setelah kita bikinkan tabel gini ada terbuka banget gitu ya, ngerti banget sebenarnya janjinya kayak apa ya kan. Setelah dibikin tabel gini gitu ternyata Ya. Jadi coba yang kita rubah cara bayarnya ini Pak, sebenarnya dari yang BTC tanggal bayar lebih dominan Pak. Next. Nah ini yang tadi kita sampaikan Pak, untuk tabel potensi payment Pekanbaru itu ada yang total 3 bulannya ada 0,96% atau setara dengan 46.700.000. itu 2,7 kan tidak bermaksud kalau karang itu tadi 95 ya Pak. Iya. Itu setara dengan 2,7. Betul Pak. Ya. Yang 4% sudah lah gak usah dihitung karena kita nggak mungkin karang 100 Persen Pak. ya kan. Setuju Pak. Sama aja impossible. Ya. Oke. Cabang Next. baru bisa. Pencatatan dan potensi telur AIDA semester 1 cabang Pekanbaru. Cabang Pekanbaru itu di 2022 itu Pak tidak ada penarikan Pak, jadi tidak ada lor atau por Pak ya. Dan memang cabang Pekanbaru juga sudah tidak ada pool lagi. Bukannya AIDA itu kan tidak harus tergantung lor atau por itu kan bukan berarti tergantung aktivitas itu kan bisa aja karena stoknya Stoknya juga kosong Pak. Iya. Pekanbaru itu sama Medan itu stoknya kosong Pak. Ya, memang kita udah siasatin
bila di kemudian hari ada penarikan, kita sudah kerjasama dengan itu Pak ya, JBA ya sama Karedi Pak. Jadi sekarang stoknya kosong nih. Stok kosong Pak untuk Pekanbaru Pak. Apulnya masih di situ. Sudah ditutup Pak. Sudah kita close Pak. Tidak ada Pak. Langsung ke JBA Pak. Bagus. Ya, kita udah koordinasi dengan BMK JBA dan Karedi Pak. Tapi tolong diri ya, kalau pas ada sesi itu, saya sudah berhenti pas sesi lelang ya, Baik. KPN, Baik. ada indikasi juga barang kita pada saat dari itu juga nggak diikutkan kalau dia sudah pada itu sama-sama. Ya. Di situ juga ada mafianya. Ya. Ya. Siapa? Jadi memang di tahun 2022 itu stok kita memang tidak ada Pak. Jadi ada stok itu penjualannya itu di bulan Januari dan itu juga untung Pak 5 juta cabang Pekanbaru penjualan mobil minibus. Next, stok AIDA kita kosong. Next, write off dan recovery ini Pak Adun untuk yang NWO nya Pak. Pekanbaru itu untuk yang saya bedah Pak ini 029 dan 034 Pak ya. Pekanbaru itu 029 itu net WO nya selama 6 bulan itu memang 9.700.000 Pak. Minus 9 juta artinya bisa nambah ke keuntungan Pak. NPO Pekanbaru. Ya, untuk 029 nih Pak, ini saya pisahin Pak. Tapi kalau untuk penggabungannya dia 63.600 Pak. Ya, secara penggabungan 63.600. Jadi memang lebih besar ada di Medan ini Pak. Ada senang di Medan ya? Ya, di Medan itu 73 juta. Jadi memang rate of dan recovery-nya coba kita bedah di sini Pak memang. Karena di sini kan agak minimalis ya Pak ya, kita pemantauan di Medannya Pak ya. Jadi alirannya juga agak lebih besar ada di Medan Pak. Sebelum lupa, Pak Arief nanti hati-hati. Ini sudah mulai ada beberapa aplikasi terakhir itu udah 3 jam, 3,5 jam nih. Ya, tolong nih jangan sampai itu udah mulai bagus. Nah, kalau 3 kemarin, nah kalau maksudnya main yang sampai 4 jam, 5 jam, bonyok nanti. Iya. Terjangkau ya. Itu yang pertama dan yang terakhir Pak. Jadi jangan deh ya. Kita kan sudah komit tuh. Saya sama Pak Tapi kita. ini Pak, kemarin itu untuk yang kabupaten apa kayak Pelalawan Pak dia. kita masih ambil pelalawan. Tapi jamnya itu Pelalawan itu kan dekat ya sebenarnya kalau Iya, sebenarnya. Tapi tapi ujung pelalawannya itu ujung Pak. sampai 3 Bisa hampir 4 jam itu Pak. Fatih. itu ke arah mana? Kalau pelalawan yang ujung siap, enggak kan? Ukui Pak. buku itu. Oh, udah masuk ke si. Ukui Pak. Oh, udah membatas sama si. Iya Pak. Nah itu hampir 4 jam Pak. Karena dia itu aja kita masuk selama Itu mah udah kamu mau ngulang lagi jam itu yang apa yang jangkau rel Iya, ya. nggak nyampe sana, Pak. Gak nyampe sana Pak. Gak nyampe jangkau ke sana Pak memang. Jadi yang harus diperhatikan tuh ini ya, ada infrastruktur kan, infrastrukturnya mendukung apa juga. Misalnya tadi ada di rumah ada tempat-tempat nantinya ya untuk poin-poin pembayaran, Pak. Sama servisnya jauh apa enggak? Jadi yang seringkali mengganggu ritme angsuran itu kan. Untuk orang untuk bisa servis saja masih jalan 4 jam, 3 jam, itu pasti akan ganggu kalau yang itu ya. Jadi kalau infrastruktur itu semua ada, kemungkinan juga masih bisa, karena sekarang sistem online untuk pembayaran bisa. Yang penting yang sangat bisa mengganggu itu dari servis biasanya. Kalau terlalu jauh, terlalu itu, dan dia nggak operasi sekian, masih tunggu lama itu yang Betul Pak. Sabar aja nunggu nanti kalau ekonomi bagus, KKSKC-nya kita bisa buka di sekitar Armolek itu toh, atau antara Armolek sampai Tengah itu toh. Iya. Nah itu apa dulu? Genilas. Genilas Pak. Nah itu udah paling Pak. Iya kan, Nah, kalau udah sampai di sana kan lumayan Iya. gitu kan. Baik, Pak Arif. Di situ tuh SMP. Masukan Pak Arif dari Pak Arif. Dilanjutkan. Itu cabang terbaik Pak di Sumatera regional. BSS. 9. Iya betul. Cuma dia sendiri tuh. Tunggal Pak.
SMS di regionalnya dia itu malah juara itu bukan kota besar, dia malah SMS Gulilas itu juga. Jadi Mungkin memang kita sebenarnya juga berharap ada zaman kita yang berubah. terbaik, mungkin yang kota lain juga mereka remuk di situ ya biasa. Oke, sabar aja dulu ya, nanti kita baru kembangkan ini kan, jangan sampai sudah bagus kemudian, karena kan itu Pekanbaru itu kan banyak ininya, apa cabang untuk jarak jauhnya itu nanti Ya, kalau udah setuju. satu, kalau jauh tapi ngumpul itu masih mending. Kalau satu ada di ujung barat, timur, utara, Memang, selatan. maaf Pak Hatip, kemarin itu memang ada pertimbangannya yang disampaikan tadi Pak Hatip, memang secara struktur apa namanya infrastrukturnya memang kita harus pelajari juga Pak. Nanti cara bayar di angsurannya melalui apa nggak sulit. Memang mobil kalau rusak itu kan, kalau dia niaga itu kita juga selalu survei Pak, apakah ada bengkel mobil truk di situ. Kita siasatin. Memang dia minimal itu jalur itu Pak, kalau perkebunan sawit itu dia buat RAPP Pak. Nah jadi jalur RAPP itu kan cukup kuat, cukup bagus juga Pak. Jadi itu memang dari awal kita masuk itu kita pelajarin Pak, enggak istilahnya kita semata-mata melihat ini wilayahnya ini, mobilnya ini, PH ini, terus dealer dari ini enggak itu juga Pak. Karena Kalau juga- ada basisnya itu kenapa dengan bikin sama kami dulu? Memang persetujuan secara prinsip. Karena kita sudah ada kesepakatan gentleman agreement bahwa tidak boleh di atas sekian kilometer. Bahwa kemudian Anda menyelisihi itu boleh, tapi ada permohonan dong kepada Iya. kita supaya tidak Iya, iya. insidental saja kan itu. Bikin prinsip toh. betul. Karena ABCD begini kan itu, maka kita berani. Nah itu kan kemudian nanti reaksi ke depan buat saya nanti share di mana saya akan bikin KSKC dan seterusnya, itu jadi bahan pertimbangan saya nantinya. Jadi pasti kita Iya, nanti kalau juga misalnya akan kita pertimbangan dan juga pertimbangan fasilitas tadi kita termasuk untuk sisa penjualan, tapi yang juga termasuk untuk Iya. asuran. Maintain customer-nya itu Tapi lebih. Iya. perkiraan maka ini pemeliharaan kendaraannya untuk biaya mahal untuk kita Operasional ya. termasuk juga mungkin kalau pertimbangan yang katakanlah boleh untuk mobil tahun 2018 ke atas karena diperkirakan kerusakan itu masih akan ada biaya terusnya masih murah, masih jarang perawatan itu kan Iya, Pak. jadi pertimbangan. Kalau sampai sejauh itu infrastrukturnya nggak mendukung, mobilnya tua lagi, wah udah pasti lah. Itu nggak bakal dimakan, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Itu loh. Iya. Ya. Ya. Next Pak, kita lanjut Pak. Cabang Pekanbaru Pak. Cabang Pekanbaru dengan NPR ini cukup bagus Pak ya, menurut yang kita proyeksikan ini Pak ya, real Pak. Ini pencadangan 120 A biar to date itu 600 akhir bulan Juni itu 671 juta Pak. Dimana memang kalau yang to date tanpa pencadangan itu 1.840 juta. Jadi dengan pencadangan cabang Pekanbaru itu sudah ex Medan di dalamnya Pak, itu masih memberikan keuntungan untuk perusahaan itu 1.169 juta. Ya tapi tetap ini ya, kalau bisa tuh jangan roomnya jangan dipakai ya. Mentang-mentang Pak biar kita settle kan itu yang 120 atau masih 1,1 jangan ya. Iya Pak. Nah di sini Pak Dede Fahmi, Dede Firman ya, Anda itu berselisih 10 miliar dengan Pekanbaru terhadap OS-nya. OS betul Pak. Tapi keuntungannya selisihnya 1 miliar lebih miliar. Ya kan, Anda tadi 700 orang 800, sementara Anda masih punya cadangan yang 700 sekian juta, ya kan, dia 600-an. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau melihat ya Pak, cabang ini konstruksi tunggakannya itu ansih dari yang tadi yang 120A bagus sih, tapi begitu melihat 120A dan sejarah WO-nya yang sudah tadi 300 sekian itu udah dekat dengan Cianjur, dekat dengan Cimahi gitu, nah itu mesti presisi lagi ya, supaya jangan sampai koleksi yang investasi koleksinya bagus seperti, tapi kok selalu ada yang dibuang di right, oh itu sayang gitu ya, sayang. Nah kalau boleh melihat berkaca di sini nih, jadi dia cukup bisa lah untuk angka 1,8 kan cukup besar ya, cukup besar. Di sini kan 10 M untuk portofolio dengan biaya 29 sana 39. Saya lupa pada namanya listrik itu sama yang Medan itu. Sama Medan Pak. Udah digabung ya? Sudah digabung Pak. Semua sudah digabung Pak. Jadi memang yang harus
terus dijalanin nanti bisa dilanjutkan Pak Arif. Untuk Pekanbaru memang kita coba menaikkan portofolio di mana di MOPI kita kan sudah di 81%. Di situ memang ada pendapatan bunga. Bagusnya Pekanbaru memang hampir tidak ada itu exception bunga. Jadi kita coba penarikan di bunga itu kan coba ditingkatkan terus gitu. Artinya memang di paling Pak Anda sedang mau mengatakan dinaikkan bunganya nggak bisa gitu? bukan Pak, maksudnya artinya dengan aplikasi yang banyak dan sehat gitu kan Pak, artinya kan mengerucut dari besar ke kecil Pak. Artinya yang kita terima itu kan besar Pak. Kreditnya berapa, Pak? Pak Afif, yang kita beli apa? Kreditnya berapa? Lanjut Pak. Nah, saya kan bisa melihatnya dari dua sisi. Jangan-jangan rate-nya tinggi karena kami main mobil tua. Mobilnya tahunnya lebih tua. Sudah tidak ada lebih dari Pak, tahun tua Pak. Minimalis Pak tahun tua Pak, udah ya Mas Pak. Tahun-tahun muda Pak, 2010 Pak banyak. Rate-nya tinggi gitu loh. Honda. Itu lebih bagus maksudnya mobil. Iya. Tapi kalau untuk di jalur sawit kayaknya nggak kuat ya Pak. Jadi bukan itu, tenormu panjang-panjang. 4 tahun Pak. Iya. Nah, ini yang harus kasih Minim yang 1 tahun 2 tahun itu kelihatan Pak. Ini dua. Iya. Enak masuk mah, tinggal masuk, duduk udah lah, udah jalan. Kita lanjut Pak, rekor penilaian cabang Pekanbaru tahun 2022. Memang ada Januari ini warnanya kuning. Tapi di sini cukup tertarik Pak, di sini 90 up to dari merah itu rate-nya udah berubah menjadi kuning. Kuning hijau ya. Iya. Jadi kita coba proyeksikan itu Pak, terus sampai akhir tahun 2022 ini kita dimaksimalkan bisa dijalankan diteruskan Pak Arif hingga menjadi hijau. Di mana kita proyeksikan tadi 1,61%. Ya. 30 1,60%, di mana tadi ada 90 itu cuma 1,1. Nah, jadi saya yakinlah dengan Pak Arif kan bisa dilanjutkan perjuangannya. NPP cabang Pekanbaru plus Medan itu totalnya ada 20 Pak. Ada 20. Udah genap ya, nggak ada kurang. Sudah tidak ada kurang Pak. Sesuai dengan kalibrasi yang kita sepakati Pak, ada 20 Pak. Jadi sekali lagi Pak, saya mewakili teman-teman cabang Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan cabang terbaik di tahun 2021 untuk cabang Pekanbaru Pak. Pada saat itu pemberiannya secara online Pak. Nah inilah di cabang Pekanbaru, tapi mohon maaf karena jauh Medan tadi dilampirkan fotonya di sini Pak. Itu yang arkohitnya yang kiri itu ya, sebelah kanan itu ya. Arkohead ini ada yang sebelah kiri saya Pak. Namanya Asrial Pak. Itu dia sudah jadi antum Pak, sudah punya cucunya. Sebelah kanan Bapak kapal Pak, Pak Yulme Pak. Jadi di sini memang publik hanya Medan aja Pak yang nggak masuk di sini Pak, karena memang pada saat itu Jawa juga ya. Pada saat itu Pak, kan kita minta pakai baju putih, nah mereka nggak ada yang punya baju putih gitu, jadi nanti mau acara sendiri. Kesempatan saya nggak punya baju putih, jadi baju APPI Pak itu. Oh enggak Pak, APPI Pak. Enggak, kita polos aja Pak, bukan apa. Iya. Paling itu aja Pak dari cabang Pekanbaru yang bisa saya sampaikan presentasi di semester 1 evaluasi ini Pak. Mohon evaluasinya, bantu koreksinya untuk menjadi lebih baik lagi. Dilanjutkan Pak Arif. Dari Pak Tri bisa masukannya Pak. Ya, berarti jauh Pak. Ini ada. Potensi BO masih ada 180-an ya Betul Pak. untuk ke sampai tahun. Tapi tidak secara keseluruhan juga kan memang baik gitu ya. Nah cuman yang saya tadi, jadi kalau sudah melangkah jauh gitu ya, tadi tolong disampaikan ini lagi kalau mau berubah gitu ya, karena akan banyak pertimbangan. Yang kedua, baiknya ini juga si
situasi di Sumatera saat ini kan juga karena juga ada daya dukung makronya cukup baik. Komoditi itu cukup baik, sehingga yang sekarang ini yang teman-teman seperti Daud Pol itu ada di baru di Palestina itu karena komoditi lagi naik seperti itu. Nah ini momennya perlu dijaga. Yang saya perhitungkan tadi itu, yang saya begitu tanya average rate, saya tanya Pak Hafid, average tenornya berapa? Karena ini jangkanya kita punya histori kan ya. Pekanbaru kan juga setiap tahun dulu ada track, ada segala macam. Kebetulan setahun ini bagus, karena ini dari komoditi bagus. Ya. Nah cuman yang harus dijaga kan momentum ini sampai kapan? Ya itulah saat ini kalau harga sawit sudah ini sudah koreksi loh sekarang. ya itu koreksi, tetapi memang masih secara ini ya, secara umum makronya masih cukup, sehingga mungkin kemakmuran masih ini ya, masih Pak Arief yang perlu pertimbangan di sini. Main sampai jauh, kemudian main tenor panjang. Thank you, Pak. Itu juga harus diperhatikan. Tenornya sedapat mungkin sih maksimal dijagain sampai di 36 kayak gitu ya, 36 bulan. Karena ini kebetulan sih kalau perkembangan sekarang itu resesi itu mungkin malah diperkirakan long recession di tahun-tahun ini, long recession. Apa itu resesi? Resesi itu pertumbuhan ekonomi yang dihitung hanya dalam waktu dua semester, dua quarter berturut-turut, itu sudah dibilang. Pak Jerry nggak mau Indonesia kebetulan bagus-bagus. kemungkinan dalam hitungan ini jangka pendeknya ini tidak kena, karena Indonesia kebetulan tadi dapat yang kita ekspor keluarnya itu bagus, harganya sekarang juga. Dan nanti kalau dibuka juga yang tambang kayak apa gitu, yang bidang tambangnya. Tambang pasir, Pak. Oh tambang ini nggak ada, tambang apa namanya, batu bara nggak ada. Batu bara itu memang ada di Pelawan, Pak. Di situ ada, kita banyak ini juga. Tidak, Pak. Nasabah kita Tidak, Pak. batu bara. Nah itu memang yang saya lihat itu tadi, tenor jangan terlalu panjang, jangan 48, 36 lah gitu ya. Ya, Karena kita punya histori dulu Pekanbaru pun kan pernah mengalami beberapa kali juga penghapusan yang besar gitu. Atau dulu Aida malah ya, Pak Indra ya. Itu Aida. Iya, Pak. Gede kan Aida ya. Aida lot Itu gede. Aida dengan lot besar. Dan itu histori. Nah, momentumnya sekarang lagi bagus. Dan kebetulan mungkin juga ini agak panjang karena ini ramalannya long process di tahun ini. Dan itu sekarang permintaan batu bara yang ke sana masih besar. Bahkan kita sampai Kemarin ada pengajuan batu bara itu saya nggak berani proses Pak. kalau jangkanya pendek sebetulnya masih ini karena ini mungkin belum terukur karena CPC masih terbang. Ngaturnya ritme jangka pendek saja. Jangkanya pendek itu masih berani karena sekarang ini kalau dilihat ya apa namanya Proyeksinya itu. batu bara yang begitu. Karena batu bara itu juga jenis kendaraannya juga jenis-jenis yang kita agak ini Pak, di atas 5 ton gitu. Iya, ya makanya dipelajari saja gitu, pelajari saja. Memang itu yang lagi baik. Makanya momentumnya dipakai saat ini. Cuma tadi saya melihat portfolio kami 50% ada di sini. Ini turunan sawit. Ya, itu dulu. Itu yang juga ini harus pinter-pinter karena ini begitu terganggu kami akan 56%. Betul. Ya, jadi ini benar-benar ngatur tempo permainannya Ya. harus sangat cerdas. Penting, Pak, mentor. Histori yang lalu memang kayak gitu harus diingat juga gitu. Histori yang lalu. Nah, kalau tadi dengan rate-nya tinggi, ya gunakan momentum nggak apa-apa, tapi di
minta rekam Pak. Kenang-kenangan katanya. Ya gitu. Jadi ini kalau saya lihat dari apa namanya belakang kita ya memang ujungnya totalnya juga bagus, lebih bagus karena memang lagi bagus dan itu dijaga, cuman saya jaga tempo itu saja. Iya, siapa? Tempo ngatur tema, tempo ngatur jarak itu juga. Ini sama ya sedapat mungkin karena ini komposisinya ada di 56, coba diimbangi dengan lain bidang yang gitu ya. Lain bidang pun coba dicari lagi gitu ya. Ada dari komoditi ini gitu ya. Ya walaupun juga tidak perlu masuk penggunaan kalau komoditi lagi bagus pun kalau masuk ya main temponya, main momentumnya harus benar-benar cermat. Itu ya. Iya, Pak. Karena ini ya mudah-mudahan sih 2 tahun, tapi kalau 2 tahun sebetulnya terjadi agak lama seperti ini. Dan sekarang untungnya memang belum terprediksi apakah itu Rusia Ukraina itu akan selesai kapan, belum terprediksi itu, sehingga saat itu kenapa semua bank federal sudah menaikkan suku bunga, Indonesia, Jepang dan Singapura yang belum, karena kita mungkin memperhitungkannya yang tergabung itu kan pasokan bahan baku kan. Makanya pada saat Eropa Amerika treatmentnya itu kan nggak cocok katanya pengamat seperti itu. Iya. Kalau dinaikkannya nanti nggak tetap terjadi inflasi tinggi. Nah itu masih menguntungkan wilayah ini. Iya, Pak. Hah? Enggak. Dan cuma makan siang Oh iya. tempo. Iya. Ya ini secara keseluruhan disiapkan bagus itu ya. Dan ini paling tidak sampai 1 tahun ke depan masih bisa kan itu juga diperpendek saja, jangan sampai menunjang bulan baru bisa. Ya bisa jadi. Terima kasih Pak Tri. Memang selama ini Pekanbaru kita selalu awasi portofolio kita Pak secara cerdik Pak. Jadi pintar juga nggak cukup menurut kami, jadi kita harus cerdik Pak. Memang bisa dilanjutkan nanti Pak Arif mengawal. Average-nya ya, average harus dijaga ini. Iya Pak. Baik Pak, sudah bukan nanti dicek Pak Arif. Average-nya sudah di atas 36 atau kalau mungkin kan nanti Tadi overhead sudah 36 Pak. Aduh saya. Iya. Katanya ini. Terima kasih Pak Tri. Pak Hatip bisa masukkannya Pak atau Pak Rusid ke Pekanbaru Pak biar lebih baik lagi. Saya nggak mau mereview tapi nasihati aja. Hukum penggantinya ada. 1, jaraknya kembali ke kita semula. Jadi kalau memang mau membuka satu rules lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bikin memonya supaya kita ngerti. Jangan parsial satu di sini, satu di sana. Lama-lama begitu. 4 penjuru mata angin ada semua dengan jarak yang 4-5 jam. Ya, mesti jelas gitu. Sehingga kita secara prinsip boleh nggak menambah ekstensifikasi wilayah yang dulu semuanya sudah pernah, tapi kan tahu lah dulu kayak apa Ya. jadinya kan gitu. Ya. Itu kedua ya booking, karena dari target di itu berapa? 33 miliar ya Pak. Itu ada separuh 17 kalau nggak salah ya. 17 yang belum, Pak. 17 yang belum di semester 2. Sementara di semester pertama pun belum target, Belum target, dengan yang target yang lebih kecil kan daripada paruh 90%. kedua di semester kedua. Tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan bahwa 50% itu adalah Turunan. derivatifnya dan turunannya itu hati-hati juga. Kita tetap berprinsip jangan taruh telur pada satu keranjang ya. Kalau cuma maksimal 2 telurnya biarlah bisa satu keranjang, karena kalau bisa memang nggak bisa apa-apa. Biarlah tapi kalau dia juga sebaiknya jangan ikut yang Baik. Terus nanti Pak Indra mungkin kenalkan juga secara sosiologis ya, karena saya mungkin tidak ikut. Satu saat kalau nanti saya ke sana, biarpun Bapak saya tidak ada, tapi menjadwalkan juga untuk ke sana karena dia cabangnya sekaligus pulang sebenarnya. Dikasih tahu karena pernik secara sosiologis itu perlu diketahui untuk Anda sukses ada di satu komunitas ya, yang satu area, karena jadi penting.
meningkatkan hal yang baik gitu ya. Dan catatan saya cukup bagus gitu. Cuma memang salesnya aja masih kurang di 38 ya, padahal bisnis itu jauh lebih besar. Saya kira gitu aja Pak Freddy, thank you banget sudah memberikan memperkuat fondasi ya. Iya Pak. Karena cabang baru seperti tadi Pak sampaikan juga bukan hanya cabang yang soft sudah berdiri, Iya Pak. itu sudah berapa banyak kepala cabang ada di sana tuh. Jansa, KWSA, ada Indra, ada Alvin, ya banyak orang lah di sana, ada Mulyawan dan seterusnya gitu ya, dan ada Ahmad. Tidak semua juga mereka bisa sukses sekarang itu ya. Jadi Udah tutup aja lah ya. di Pekanbaru itu di waktu yang cukup bersahabat dengan government.